ada namanya Dwi Gemina. Pak Dirno tanya ke saya, oh dia mau ngambil ini. Saya bilang, boleh aja Pak Wid sampelnya. Tapi saya buat minta kriterianya dulu. Udah berapa lama dia kerja. Dia ambil UKM juga kalau nggak salah. Nah, dia ambilnya UKM tentang, aduh apa ya, kayak pakaian-pakaian ini tuh gimana tuh, yang pemilik UKM-nya yang jadi subjeknya. Ini nggak bisa. Kalau kinerja stafnya yang dinilai. Terus staf itu saya bilang ke Pak Win, nggak bisa staf-stafan Pak. Kalau stafnya baru 1 tahun, nggak bisa. Batasin 5 tahun. Dia udah mengerti budaya kerja, mengerti dengan lingkungan di sana, dan lain-lain. Oke ya, itu ke subjek-objek ya. Kalau objek itu tempat penelitiannya nanti. Tidak mungkin orang harus tahu. Nah, kalau keabsahan ini dilihat dari aspek koherennya. Nyambung nggak dia. Makanya hati-hati dalam membuat epistemologi nanti. Dan ditulis dengan permaknaan. Korespondennya itu nanti di samping apa yang kita buat di dalam filosofi kan dia harus bermakna semua kan. Dia bisa ada maknanya. Sesuatu yang kita hasilkan ada maknanya nanti. Itu ditulis bahwa pengetahuan itu betul-betul kalau sudah menjadi sebuah hasil itu bisa dibuat buku, bisa dibuat jurnal dan lain-lain. Ya, baik lanjut Pak ini Pak. Berikut pengetahuan itu masih kita lihat. Kita pengetahuan mau dari aspek mana mau kita lihat? Manusia atau benda? Beda. Kalau kita ada SDM, pemasaran, itu kemanusiaannya lebih banyak. Tapi diikut medianya. Nah, media itu harus ada. Dan mungkin Anda meneliti tanpa ada media. Kalau istilah orang sekarang itu namanya sarananya. Ya, akan membentuk apa dia? Bagaimana seseorang berfilosofi mencari temuan baru. Temuan baru inilah dalam proses metode penelitian, apakah itu kualitatif, apakah itu kuantitatif, apapun campuran, dan lain-lain, itu yang ingin kita kejar menjadi dia sebuah, di sini apa saya sebut di sini, konteks ontomologi manajemen. Ontomologi manajemen, orang berpandangan dengan beda. Apa beda ekonomi pembangunan dengan ekonomi mikro? Beda, situ saya singgung-singgung. Tapi nanti larinya ke objek ya. Nah, konteks ontomologi manajemen itu harus di ruang lingkup manajemen. Jangan lari ke ruang lingkup yang lain. Nanti akan dikaitkan dengan objek formal. Tadi kan 2, pengetahuan dan objek formal. Objek formal itu tidak mempelajari manusia dan benda. Kalau bagi orang-orang pertanian, tumbuhan itu bisa lihat dari tumbuhan, bisa lihat dari manusianya. Sama petani, petani manusianya. Bagaimana menghasilkan sawah yang berproduksi dengan varietas unggul, umpamanya. Itulah nanti akan berfilosofi mencari temuan baru. Findingnya itu nanti ada. Finding belum selesai. Mohon maaf, saya banyak mahasiswa membuat abstrak. Itu baru findingnya aja. Tidak ada conclusionnya. Tidak ada sebuah kesimpulan, hanya kesimpulan statistik saja. Bukan itu yang dikejar. Nah, di kualitatif juga akan seperti itu nantinya. Nanti dia akan harus ada triangulasi, bagaimana pendapat pakar, informal, dan lain-lain. Nanti kita sandingkan yang 2 ini. Nah, kalau dia tidak menyinggung manusia dan benda, tapi menyinggung konsep formal manajemen. Itu yang disebut definisi manajemen. Definisi manajemen ini luas nanti. Kalau kita ketemu variabel, apa definisinya? Kalau fungsi manajemen,
kita sudah bicara fungsi manajemen itu kan ada 4 ya. POAC. Kalau fungsi personal nanti kita bicarakan bagaimana mengukurnya. Ontologinya ketemu tapi tidak dikaitkan dengan konsep formal manajemen, nggak bisa. Definisi yang nyuruh keluar, fungsi manajemen itu apa, fungsi operasional apa. Banyak mahasiswa di landasan teori konsepnya A, tetapi di operasional di bab 4 B nggak pas lagi. Nah, itu harus dicek benar nanti semuanya. Maka dengan demikian terbentuklah sebuah peta penelitian. Peta penelitian nanti akan kita menyambung dengan epistemologi. Coba angkat Pak peta penelitian. Mudah-mudahan ada saya tulis di situ. Ini enggak ada. Peta penelitian itu dilihat dari teknis dan non teknis. Kalau sudah ketemu tadi kerangkanya, dia dari teknis dan non teknis. Teknik kita lihat apa hardware-nya, apa software-nya. Terus dari hardware itu dia akan menjadi alat bantu. Di software-nya itulah ilmu tadi. Kalau nanti bicara nanti, ini contoh kasar. Kalau ekonomi ada makro, ada mikro. Ya kan? Ada makro dan mikro. Terus Pak. Dan lain-lain. Ya kan? Nah, ini nanti akan dikembangkan. Sayang di sini kan tidak ada keuangan ya. Nah, kalau orang keuangan itu independennya itu banyak sama dia. Bisa makro, bisa mikro saja. Nah, berikut di atas, tolong Pak ini, Pak Herman. Non teknis, nah, bagaimana mengelolanya? Nah, mengelola itu umpamanya kita buat definisi ekonomi pembangunan, ekonomi manajerial. Bagaimana mengelolanya? Kita ambil ekonomi manajerial umpamanya. Itu kan ilmu terapan, applied teori antara ilmu ekonomi dengan ilmu pengambilan keputusan. Ekonominya makro mikro, keputusannya statistik, matematik, operation riset, apalagi itu banyak tuh manajemen operasional, studi kelayakan. Kira-kira itu petanya nanti yang akan mendukung mahasiswa kalau sudah menemukan ontologi dalam bidang manajemen. Ya, lanjut. Nah, sekarang masuk epistemologi. Saya sebelum masuk, udah terbayang nggak sama Bapak Ibu ini sekarang mahasiswa? Karena draft nilai akhir UAS ini ditugasi membuat ontologi dan epistemologi. Sudah kebayang belum? Atau nunggu dulu kuliah riset? Atau nunggu kuliah riset dulu? Kalau kuliah riset, jangan ditunggulah. Kalau saya saran, kuliah riset itu hanya Anda mencari metodologinya kayak apa. Ini masalah saya. Ini epistemologi saya. Kira-kira pakai apa? Dan sekarang kita banyak di Pakuan itu sudah mulailah berkembang. Ya, tidak hanya lagi korelasi melulu. Tetapi yang perlu diingat, bagaimana Anda selesai 6 semester paling cepat dengan proses ilmiah yang benar. Maka saya katakan, yang mudah jangan dipersulit, ya, yang mudah. Kami Pak Widodo, teman-teman dari dosen manajemen ini tidak terlampau harus mahasiswa itu mencari di level provinsi dan lain-lain di Indonesia. Cukup kota juga boleh, kabupaten juga boleh, dan tempat tertentu juga boleh, asalkan memenuhi populasi, sampel, dan tujuan yang akan dicapai. Ya, itu bicara ontologi. Kenapa ontologi ini perlu? Maka di Pakuan ada seminar judul. Ya, ada seminar judul kan nanti. Nah, judulnya ditanya tuh ontologisnya. Apa masalah utamanya?
masalah utama tadi harus dikaitkan dengan epistemologi. Kita lihat. Di epistemologi ini langkah-langkahnya fokus pada objeknya. Objek itu di mana Anda penelitian? Di perusahaan, di usaha mandiri, di unit kerja Anda, di tingkat apalagi di university, atau di pemerintahan. Silakan aja. Nah, konteksnya apa? Ada tradisional, ada perubahan. Nah, Anda melihat konteksnya tradisional manajemen itu, yaitu tadi tidak mungkin seorang itu bekerja, dia yang merencanakan, dia yang mengorganisir, dia yang mimpin, dia yang evaluasi. Nah, kalau tradisional manajemen kan kayak gitu. Namanya kepala suku, dia yang menentukan, dia yang meneliti, tidak bisa. Tradisional. Tapi kita mencari yang perubahan. Manajemen perubahan. Waktu kita bicara filsafat, perubahan itu sangat ditentukan sekali. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Untuk mendapatkan perubahan, banyak aliran-aliran yang kita pakai kemarin itu. Terakhir, aliran humanistis yang didukung oleh eksistensi. Di saat bicara eksistensi, terjadilah ada batas kita meneliti ini. Nah, batasan itu terkait nanti di batasan masalah setelah melihat fenomena-fenomena. Jadi perubahan adalah kata kuncinya ya. Nah, yang kedua kita lihat paradigma teori, model atau polanya. Paradigma teori ini harus dibuat dengan model kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu ada di bab kalau di Pakuan lupa saya. Di bab 3 atau di bab 2 ya. Hah? Bab 3 kali ya. Bab 3 ya. Paradigma teori. Paradigma teori ini tidak lain nanti Anda harus mencari teori-teori untuk dibuat definisi konsep yang formal deontologis tadi. Dan paradigma itu harus inherent. Inherent. Nah, inherent itu dari mana? Dari Anda peneliti, pemilik itu yang membuat filosofi yang menyatakan ontologi saya seperti ini, epistemologi saya seperti ini, ya kan? Nah, ini keluarnya turunan paradigma inherent itu dari yang membuat filosofi tadi. Kenapa nih saya katakan pemilik? Sebuah variabel yang sudah Anda buat definisi konsep itu milik Anda. Kalau sintesisnya sudah ketemu. Kalau diambil orang lain, dia harus lapor ke Anda dulu. Gak bisa. Oh, kalau dia tidak melapor ke Anda, berarti itu tantangannya nanti adalah ada undang-undangnya nanti. Menceplak mengambil punya orang tanpa melaporkan. Ya, ini banyak kaitan dengan plagiat apa dan lain-lain. Ya. Nah, jadi paradigma intern itu Anda akan menggambarkan semua model. Model itu nanti akan menjadi hak paten Anda. Model ini nanti pun akan terkait nanti di bab 1 Anda state of the art. Itu perlu. Kebetulan di Pakuan gencar-gencarnya sekarang. Setelah kegunaan, apa state of the art-nya? Apa novelty-nya? Itu udah mulai sekarang nggak bisa lagi. Sebenarnya novelty itu temuan kita itu suatu temuan dari hasil kita baik kuali maupun kuanti atau campuran merupakan suatu apakah itu menjadi sebuah model yang bisa dikembangkan dan lain-lain. Tapi saya kasih tahu juga banyak sekarang orang di kita ini pamannya Pak Widodo pendapatnya novelty itu harus ditulis semua definisi konsep yang kita buat itu dinamakan novelty. Kalau Pak Martinus tukiran tadi itu bukan novelty. Itu suatu rangka berpikir kita sudah menemukan sebuah kekayaan intelektual
mendefinisikan sebuah sintesis. Dan saya sama dengan Pak Martinus itu prinsip saya. Tapi dari Pak Wid dia minta itu menjadi sebuah temuan atau novelty-nya lah kira-kira. Baik ya, nanti sambil tanya ya. Lanjut, paradigma intern ini apa? Panahnya ada 3. Asumsi, nilai, konsep. Nah, jadi ada asumsi, ada nilai, ada konsep. Nilai ini ada di filsafat. Asumsi ada di filsafat yang kita bahas kemarin. Konsep ini yang kita sebut sebuah model nantinya. Ya, jangan keluar dari asumsi, nilai-nilai, maka keluarlah sebuah konsep. Kalau Anda melihat sebuah ontologis, Anda harus bisa mencari ontologis itu dari aspek teori yang disebut bisa dari teori, bisa dari jurnal, bisa dari konsep-konsep atau model-model. Ya, itu paradigma yang inherent terhadap sebuah epistemologi di dalam paradigma teori. Paradigma teori didasari lahirnya suatu teori. Nah, paradigma teori lahir itu teori. Teori itu yang Anda sebut nanti. Bahwa Anda bisa menemukan kinerja karyawan adalah ini. Kalau Anda ambil punya teman Anda sama, berarti Anda tidak. Yang lain juga begitu. Maka pembedaan itulah nanti masuk ke state of the art dan novelty. Teori begini, di sini ada 2 hal kita lihat. Ada dilihat dari faktor internal, ada dilihat dari faktor eksternal. Nah, faktor internal itu contoh saja. Bisa kondisi kerja, kepribadian, lingkungan kerja, motivasi, kinerja, ya, loyalitas, lebih banyak lah itu. Dari faktor eksternal, ini yang mempengaruhi itu adalah step. Boleh Anda buat itu, tapi ada aturan-aturan terkait dengan step. Step ini saya sering ulang-ulang ini. Ya, step ini terutama di aspek pemerintah. Coba lihat nanti Saudara Yusuf kalau ambil wirausaha, aspek-aspek peraturan ini kan sangat menentukan juga. Termasuk tadi dari Pak Hermansyah ada fruit tadi ya. Step itu masih ingat, step yang saya jelaskan waktu itu di kuliah pertama. Apa S-nya? Politik. Sosial. 1. Sosial budaya. Teknologi. Ekonomi dan politik. Ya. Semuanya mempengaruhi. Waktu kita bicara teknologi, kita diajar dari peta manajemen tadi. Bicara kita ekonomi, kita terkait lagi tadi masih di dalam ontologi. Ekonomi apa? Terus pemerintahan. Nah, kalau kita ambil ekonomi ya itu manajemen, gitu kan? Nah, itu pemerintahnya sangat menentukan. Bukan P itu pemerintah ya, P itu politik dan tapi banyak diatur oleh pemerintah. Lanjut. Nah, sekarang paradigma penelitian dan pendekatan penelitian. Nah, kalau ini sudah mudah-mudahan sudah jelas ya. Suatu cara pandang bagaimana suatu penelitian yang ideal harus dilakukan. Ditinjau dari aspek macam-macam penelitian. Eksplorasi ada,
Grand riset ini nanti banyak ini ketemu di kualitatif. Deskripsi sama kausal banyak di kuantitatif, ya. Eksplorasi itu belum melakukan menguji hipotesa, ya, belum menguji hipotesa, mencari baru mencari. Nah, jadi kata kuncinya adalah pendekatan penelitian. Nanti harus dibuat di bab metode penelitian. Pendekatannya kemana? Apakah deskriptif verifikatif? Apakah tadi ada mixed method? Ada kualitatif murni, grand research, ya, ada kausal, kuantitatif, ada independen, ada dependen, atau ada eksogen, ada endogen, ada intervening, dan lain-lain. Coba kalau ini, nah, coba lanjut lagi Pak. Biasanya pendekatan positif itu kuantitatif. Pendekatan positif ditinjau juga dari kuantitatif dan kualitatif. P itu disebut dengan problem, masalahnya ada. Terus kita masuk ke O. O itu objek tujuannya jelas enggak, dikembangkan sampai menjadi sebuah hipotesis. Tapi ada lagi pendekatan ini saya koreksi, itu yang di bawah itu kualitatif gitu ya, pendekatan positif. Ada problem, ada objeknya, harus diuji, dilihat dulu. Ada teori yang mengkritiknya ini. Itu di kualitatif nanti, teori-teori siapa yang akan dipakai. Karena di dalam kualitatif si subjeknya, si peneliti sendiri bisa dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Ya, ini bisa dibacalah di buku filsafat ilmu yang lebih Yuyun itu tuh dijelaskan juga banyak ini tentang ini. Ya, baik, kita lanjutkan. Dasar-dasar penelitian kuanti dan kuali dikaitkan dengan aspek filsafat. Dia harus ada asumsi, itu biasanya kalau kuantitatif tadi sudah dicontohin positif, kalau kuali adalah kritis tadi. Yang kedua ontologis, apa itu realitanya? Ini terkait juga dengan aliran-aliran filsafat. Kalau realitanya di kuantitatif objeknya tunggal, kualitatif subjektif, sangat ditentukan oleh si peneliti dengan key informan. Ya, antara key informan kan bisa tidak sama. Oke. Terus yang kedua epistemologi, bagaimana hubungan seseorang dengan yang diteliti. Nah, si peneliti itu tuh keterangannya ya. Kalau seorang meneliti kuantitatif dia biasa pakai kuesioner. Kalau kualitatif ada interaksi. Karena nanti akan dilakukan triangulasi dan dinilai lagi oleh pakar. Ya, oleh pakar. Nggak bisa. Kalau kuantitatif, di kualitatif itu, kalau kuantitatifnya nanti dikualitatifkan melalui kalimat. Bagaimana ini terjadi nanti dinilai oleh pakarnya, sesuai atau tidak. Metodologi, bagaimana prosesnya? Nah, ini tadi disebut deduktif, sebab akibat, deskriptif. Kalau kualitatif, induktif, terus menerus dan mempertajam sampai ketemu tujuan penelitian. Maka kemungkinan penelitian kualitatif itu sebenarnya waktunya lebih lama dari kuantitatif. Nah, kalau Anda meneliti mixed method, ya mudah-mudahan campuran dari kuanti dan kuali. Kalau campuran kuanti kuali itu harus diperkuat dengan data dan dengan pendapat orang, itu yang sangat diperlukan nanti. Aksiologi tadi, peran nilai si peneliti, ada manfaatnya enggak yang dia teliti. Maka bebas nilai dan tidak bebas nilai. Ada yang tidak ternilai, ya, dan ada
Tidak ada ikatan-ikatan lain. Bicara nilai, bicara asumsi, bicara tadi konsep itu tidak lepas dari dasar-dasar penelitian kuanti dan kuali. Ini sambil jalan ya, nanti coba kita lihat dulu. Nanti lanjut Pak. Nah di sini, ini selalu saya minta, saya rasa ini pernah saya berikan nggak ke para mahasiswa saya ini? Pernah nggak ini? Belum atau sudah? Sepertinya belum ya Pak. Belum, Bro. Belum. Ini untuk menyusun sebuah epistemologi didukung oleh theoretical framework. Artinya apa di sini? Ya, kata kuncinya itu kalimat di atas. Ingin meneliti sebuah fenomena ini dijadikan ontologis, mau dibuat ke epistemologi, harus it is a logically developed, is right and elaborated network of it. Sebentar ya. Ini maksudnya begini, it is logically. Kita membuat sebuah logika dulu yang didahului oleh pendekatan penelitian. Bisa atau tidak, apa penyebabnya, akan jadi sebuah model. Nah, model itu nanti bisa dilihat dengan terang. Kalau sebuah model sudah Anda kembangkan, si penguji itu dia udah tahu ini mau arah mana nih analisisnya, apa benar ini model ini, karena dia sudah menyatakan nanti di bab 3 juga bahwa ini pengaruh X dan Y diduga ada pengaruh. Nah, itu akan menjadi hipotesis nantinya. Maka selalu dibuat dalam sebuah gambar, ya, dalam sebuah gambar. Nah, saya tidak akan cerita. It is logically developed itu, contohnya mana dulu, loyal dulu baru puas, puas dulu baru loyal. Itu logikanya. Ya. Mana yang duluan? Pak Arif itu. Loyal dulu baru puas, puas dulu baru loyal. Puas dulu baru loyal. Ya. Komit dulu baru kinerja tinggi baru komit. SDM ini. Oh. Nah. Komit dulu baru kinerja tinggi, Bro. Kinerja tinggi, ya. Oke. OCB dulu baru kinerja tinggi baru OCB. OCB perilaku kewargaan organisasi. Kalau Anda bekerja, Anda punya peran ekstra tanpa membantu teman tanpa imbalan. Ya, kalau itu tanpa imbalan, semua pekerjaan yang tidak diselesaikan teman kita bantu, berarti kinerja akan meningkat. Ya, kayak gitu aja. Itu kata-katanya nanti digambarin, maka dikatakan di situ pengalaman Anda juga dan perasaan juga memberikan petunjuk Anda untuk mengembangkan sebuah kerangka teori. Itu paling bawah. Nah, itu silakan aja nanti di gambar. Untuk gambarnya ini saya buat model, coba lihat. Ada, coba gambar. Oh, sorry. Masih ada dua pendekatan di dalam itu, ada sistem, ada ilmu dan teknologi. Sistem itu menjadi mindset Anda, sedangkan ilmu teknologi sarananya. Ya, mindset Anda ini yang diminta. Mindset Anda itu keluar dari filosofi Anda tadi. Jadi berubah. Ini terkait juga dengan model Anda S2 dengan S3 beda. Itu mesti mindset Anda juga udah dirubah.
Jadi Anda berpikir sesuatu itu melalui asumsi, ada nilai, ada apa lagi tadi itu ya, ada konsep dan lain-lain. Lanjut, kita lihat. Nah, ini saya kasih contoh. SDM. Kita sudah mulai seperti ini. Seperti ini. Ini ada, semua saya tanya ke para mahasiswa ini. Di mana letak ontologisnya? Di mana letak ontologisnya nih? Ayo. Job performance. Hah? Job performance. Job performance. Yes. Ya, Pak Hermansyah, Ya, di job performance. Bu Nanda, Pak Arif, Sama, Arif, sama, Prof. ya. Kinerja pegawai. Pak Yusuf, Mungkin semuanya, apa yang dikaji pengetahuan semuanya gitu. Jadi 4 variabel ini. nanti harus hati-hati. Di sini ontologisnya adalah kalau ada gambar-gambar ini ontologisnya yang paling kanan, kinerja pegawai, ya, job management. Waktu itu tadi sudah diminta Anda kembangkan yang teori, ada bentuk tadi saya bentuk ilmu pengetahuan dan formal di ontologis kan. Formal itu Anda membuat sebuah gambaran yang terkait dengan teori yang harus koheren dan koresponden. Maka harus Anda cari teorinya waktu masuk di epistemologi tadi, di paradigma. Nah, ini menurut orang yang meneliti di subjek dan objek tertentu. Sekarang kita lihat mana subjeknya di sini, mana objeknya. Mana subjeknya? Sebenarnya pegawai. Nah, ini aja deh, nggak usah kalau objek-subjek. Ontologisnya tadi udah ketemu. Logis kinerja. Sekarang subjeknya di mana? Subjeknya siapa? Subjeknya adalah Ayo. Subjeknya. Subjeknya. Nah, ini yang ditanya Pak Wid sering sama kami. Subjeknya siapa? Yang meneliti. Hah? Yang meneliti. Subjeknya kinerja pegawai yaitu si anggota entitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oh, iya. Itu yang akan Anda tanya melalui apa tadi? Sebutkan ada alatnya tadi. Ada kuesioner kan? Ya. Nah, subjeknya anggota entitas pengadaan barang jasa di Kementerian Keuangan menjadi objeknya. Nah, ini setiap Anda membuat ini beda-beda loh nanti. Boleh buat seperti ini, tapi boleh juga buat panah dari pemberdayaan ke efikasi diri. Panah satu arah. Kalau selama ini kan kita di S3 3 independen, 1 dependen. Kayaknya itu udah kita tinggalin lah. Ya. Nah, dilihat dari sini yang paling menentukan tadi it is logically developed tadi, kinerja itu yang utama di sini dipengaruhi oleh kepuasan. Kalau dari gambar ini kepuasan menjadi sebuah intervening media. Ya. Kalau Anda jadikan intervening namanya apa? Variabel mediating. Mediator, bukan moderator. Kalau moderator memperkuat, artinya apa? Pemberdayaan ini kerja, kalau itu kepuasan kerja masuk, dia akan membuat kinerjanya meningkat. Juga efikasi diri. Kalau mediating, kalau
pemberdayaan dan efikasi diri ini untuk menunjukkan dia harus melalui kepuasan kerja. Beda dengan moderating. Kemarin kita baru menguji seorang kandidat S3 tidak bisa membedakan antara moderating dengan mediating. Di saat dia bicara moderating, moderatingnya tidak berpengaruh apa-apa ke endogennya. Kalau bahasa S3, ini jangan sebut lagi independen ya. Sebutnya apa? Eksogen dan endogen. Ini semuanya variabel laten. Ontologisnya kinerja. Masuk di epistemologi, dicari. Kinerja itu penyebabnya apa-apa saja. Digambarkan. Bisa melalui intervening, bisa melalui moderating. Ya. Nah, kalau saya saran, entah itu SDM, entah itu pemasaran, saran saya, ini kan gampang ya. Ini pakai PET analisis bisa. Tanya nanti ke dosen. Pakai SEM juga bisa, Listrel. Karena setelah Anda lakukan di epistemologi, yang di ontologi, Anda sudah dipaksa mencari teori ini. Nah, di teori ini, supaya dapat masuk ke bab 2, apa itu kinerja pegawai? Anda carilah teori 10 sampai 15 bahasa Inggris atau 50-50 dan bahasa Indonesia, kinerja pegawai itu apa sih? Nanti akan ketemu yang disebut apa? Dimensi dan indikator. Bisa meneliti kinerja pegawai di Departemen Keuangan. Tapi setelah Anda meneliti di kementerian lain, bisa definisinya bisa beda. Dimensinya bisa beda. Saya agak menyorotin, ini Bu Nanda ya sama Bu Dinengsi ya. Kalau ngambil kinerja dosen, ambilnya apa? Tridharma. Nggak bisa itu Tridharma itu. Artinya pengajarannya, penelitiannya, dan abdimas. Kalau pengajarannya pasti tetap bisa terpenuhi. Kalau penelitian dan pengabdian situasional, nggak bisa. Tergantung motivasi, tergantung dananya, tergantung sponsor, nggak bisa. Jadi kinerja itu yang bagus ditinjau dari segi teori, kuantitasnya, kualitasnya. Di sini nggak ada pegawai pemerintah ya. Kalau ada pegawai pemerintah kelihatan. Di pemerintah sekarang namanya SKP, sasaran kinerja pegawai. Ada lagi IKU. Kalau di perusahaan mungkin masih KPI ya, KPI-nya. Beda kan? Oke. Kalau mau membuat sederhana aja seperti ini. Nanti kalau membuat secara teorinya ketemu bahwa pemberdayaan itu dapat meningkatkan kinerja melalui efikasi diri, boleh-boleh aja nanti kasih panah ke bawah. Ya, ini contoh aja SDM. Dan sini udah kelihatan ini yang diminta ontologis dan epistemologi. Jadi nanti di aksiologinya keluar kinerja pegawai itu dapat ditingkatkan melalui apa? Apakah harus melalui kepuasan kerja atau dimoderasi oleh kepuasan kerja atau tidak? Caranya toolnya tadi ada hardware, ada software. Kalau di toolnya Anda ketemukan seperti ini, waktu Anda buat hipotesis ternyata dia berpengaruh, setelah Anda uji dengan apakah Listrel, PET analisis, PLS tidak berpengaruh, berarti model Anda ini salah. Kalau yang kejam penguji itu tukar judul, hasil penelitian udah selesai, ulang lagi running. Waduh, berat.
Ya, right. Tapi pada prinsip kita dimanapun S3 itu lebih banyak membimbing mahasiswanya untuk mengarah ke lebih baik mindset-nya tadi termasuk finding-nya. Ya, nah, ini saya buat contoh pengaruh pemberdayaan, efikasi diri, dan kepuasan kerja. Nah, judul ini kalau dijadikan ke Lisrel bisa berubah. Perubahannya begini. Pengaruh pemberdayaan dan efikasi diri terhadap kepuasan kerja. Ya. Implikasinya kepada kinerja pegawai. Atau dibalik. Pengaruh pemberdayaan, efikasi diri terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Ya. Bisa juga. Kalau ini dijadikan moderating, panahnya nggak begini. Kepuasannya turun ke bawah garis. Dia ada panah ke pemberdayaan ke kinerja dan panah efikasi diri ke kinerja. Ada di bawahnya kepuasan kerja. Ada 2 garis itu nanti ke atas garis. Nah, tergantung dari teman-teman. Kalau mau cepat bisa, mau lambat juga bisa, tapi tergantung daripada judul itu tadi nanti. Ontologisnya. Baru didukung oleh epistemologi. Sekarang kita lihat. Yang kedua. Sebentar dulu. Ada pertanyaan nggak ini? Sebentar. Saya, Prof. Cukup ya. Ini sederhana sekali. Kalau saya, bimbingan saya akan saya buat begini aja. Nggak sulit-sulit. Kalau mau pakai PET bisa. Kalau PET tuh lihat dulu. Kalau PLS2 tuh subjeknya 100 kurang dikit juga bisa. Tapi kalau Lisrel itu pakai SM dengan menggunakan Lisrel itu paling nggak 200 respondennya. 200 ya. 200. Jadi kalau Anda kurang, rasanya jangan ambil pakai Lisrel deh. Pakai PLS saja. Ya. Karena nanti hipotesisnya banyak nih. Performan ke kinerja, efikasi diri ke kinerja, kepuasan ke kinerja. Ada lagi pemberdayaan ke kinerja melalui kepuasan. Efikasi diri ke kinerja melalui kepuasan. Tapi ada juga pemberdayaan ke kinerja melalui efikasi diri. Ada juga, maka panahnya ke bawah. Ya, buat sederhana, tapi ontologisnya jelas. Mau jadikan ini habis ini dikualitatifkan, boleh-boleh aja. Silakan. Ya. Prof. Kalau ya, gimana? Kalau misalkan ini kan sederhana, tapi Prof tadi menekankan ontologisnya nanti lebih kuat begitu ya, Prof. Nah, ya saya setuju sih, Prof. Seperti ini nanti tinggal disesuaikan saja si kepuasan kerjanya akan menjadi moderator atau moderating gitu. Nah, misalkan dari judul ini bisa tidak, Prof, kalau menurut Prof gitu ya pengaruhnya itu disesuaikan dengan kekinian gitu. Kalimat pengaruh ini kadang kalau di kampus saya itu coba nggak usah pakai pengaruh terus gitu. Nah, bagaimana nih, Prof, kalau secara apa menurut Prof? Oh, ini judul, masalah ke judul. Iya, Prof. Ibu ganti aja pemberdayaan dan efikasi, nggak usah ditulis. Oke. Yang diganti dengan apa? Determinan kepuasan kerja terhadap kinerja. Udah. Oke, baik. Udah selesai. Supaya menghilangin kata judul pengaruh. Baik, Prof. Jadi determinan itu artinya kepuasan kerja ini Ibu fokuskan dipengaruhi oleh pemberdayaan dan efikasi. Ini contoh. Baik, Ya. Prof. Tapi di Pakuan determinan belum apa namanya? Terlalu digunakan. Belum kebiasaan gitu. Lebih banyak pengaruh, analisis, strategi meningkatkan. Tapi saya ini kan ngajar di mana-mana, jadi saya harus menyesuaikan, ya. Tapi tidak tertutup, teman-teman ini buat seperti ini boleh. Kalau kami dengan Pak Muharram nih sama aja, ini begini aja lah. Ya, kalau Pak Wid harus tambah.
Baik. kualitatifnya. Judulnya masih pengaruh masih boleh. Oh, Tapi baik. judul pengaruh ini hampir seluruh penelitian di Indonesia ini banyak banget judul pengaruh. Ya kan? Iya. Kata pengaruhnya. Sebenarnya boleh juga. Tadi siapa ya? Pak Yusuf itu siapa tadi itu? Pak Hermansyah. Ya. Pak Hermansyah apa tadi bunyi judul disertasi tesisnya? Jadi judulnya adalah penentu faktor diamond fraud terhadap perusahaan PDM. Ya, oke. Penentu faktor sama juga. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sama juga. Ya. Ya kan? Atau faktor-faktor yang mempengaruhi juga bisa. Tidak usah pakai pengaruh di depan. Bisa. Oh, banyak. Juga bisa anteseden kepuasan kerja terhadap implikasinya kinerja pegawai. Anteseden itu kan mendahului. Ya kan? Variabel yang mendahului. Ya. Oke. Ini contoh satu. Ya. Sebenarnya kan saya ingin menelitinya adalah ke tendiknya ya, Prof. Saya tidak ada rencana untuk meneliti kinerja dosen karena tadi memang yang Prof sampaikan dari Tridharma tadi kalau bisa memang datanya yang kuantitatif begitu ya, Prof. Nah, saya tuh sebenarnya ingin menelitinya adalah ke tendiknya, di mana lembaga kami ini selain memiliki lembaga formal yaitu perguruan tinggi, 3 perguruan tinggi, namun dalam proses saat ini penggabungan dan sudah final. Dan juga kami memiliki lembaga pendidikan non formal yaitu kursus bahasa Inggris. Namun si karyawan kami ini disatukan, Prof. Nah, 300 yang kemarin saya sampaikan itu termasuk dengan guru non full time, dengan guru non full time, dengan guru full time. Jadi kalau kita ambil rata yang karyawan full time-nya saja kurang lebih 150-an. Nah, saya ingin fokus kepada tendiknya, Prof. Jadi mereka itu kinerjanya, namun saya nanti akan seperti yang Prof sampaikan, coba kinerjanya dimodif begitu sepertinya agar tidak terlalu monoton gitu. Saya konsen ke sana, Prof. Mohon bimbingannya nanti ya, Prof. Ibu harus pilah dulu. Ibu jangan campur formal dengan non formal. Satu. Ya. Yang kedua, Ibu ngambil tendik. Tendik di formal itu berapa semuanya? Taruhlah Ibu bilang 100 berapa tadi? 150. 150 Ibu turun ke bawah nggak bisa pakai listrel, bisanya pakai PLS. Ya, jangan pakai listrel, pakai PLS. Smart PLS bisa, PLS 2 kan tidak berbayar, tapi PLS 3 kan berbayar. Ya, hati-hati. Ibu harus homogen. Nama populasi itu harus homogen untuk dijadikan responden per sampel. Jangan walaupun Ibu punya 300, jadi ada formal, Ibu ambil formal saja, tapi tendiknya. Nah, ini udah kebayang kalau saya lihat punya Bu Nancy. Ontologisnya ketemu, ambil di formalnya saja, terus tendiknya berapa orang, analisisnya pakai PLS. Ya. Selain PLS, Ibu bisa gunakan PET analisis ya, maksud saya PET analisis juga bisa. Ibu mau gambar seperti ini boleh, Ibu kasih panah boleh. Ibu nanti setelah itu cek lagi kualitatifnya boleh, silakan. Ya. Baik. Nah, tapi kalau kayak Mas Yusuf tadi, dia betul-betul mix method betul. Kuantinya kencang, kualinya juga kencang. Nah, kalau yang tadi Ibu ambil kuanti dulu, kualitatifnya pendukung. Artinya untuk action plan-nya nanti dilakukan seminar kah, pelatihan kah, bagi hasil penelitian ini di tempat Ibu kerja. Nah, itu boleh. Ya? Kira-kira seperti itu. Saya selalu mengingatkan kalau ada yang mudah jangan sulit, tapi carilah ontologis. Tadi udah diantarin di ontologis, rasional, apalagi tadi itu empirik, satu lagi sintesis. Kan udah saya jelaskan tadi di depan. Ya kan? Oke Bu, jadi udah kebayang lah kira-kira. Nah, nanti di Pak Hermansyah juga menyesuaikan. Bu Nanda ini
Nggak usah ambil Tridharma lah Bu. Kalau saran saya, nanti Tridharma itu dinilai dari BKD dosen. Dosennya BKD kan kelihatan berapa SKS dia wajib. 12 sampai 16. Nah, nanti kalau yang nggak dapat pengajaran, gimana? Dari tempat lain kan nggak bisa dihitung. Kalau dosennya banyak, nggak kebagian, repot juga. Banyak tuh yang ngambil kalau Tridharma itu kinerja itu larinya ke BKD. Kurang bagus kalau menurut saya. Ya, kurang bagus. Ya, kira-kira seperti itu. Masuk juga Pak Arief. Nanti tolong bisa, tadi kalau Bu Junensi udah kebaca. Nggak akan mungkin pakai Lisrel, Bu. Udah kebaca sama saya. Ya. Ibu pakai pen analisis saja. Baik. Tapi jangan dicampur, Bu ya. Formal dengan non-formal. Satu kan pelatihan bahasa Inggris kan. Baik. Saya sharing sedikit ya, Prof. Ya. Jadi begini, misalkan kebetulan ada di salah satu kampus kami yang ada di Karawang. Di Karawang itu ada kampusnya juga ada pendidikan non formalnya itu kursus bahasa Inggris. Nah, namun di front office-nya ini, front office itu bisa melayani non formal dan formalnya gitu. Apakah saya bisa ambil saja bahwa dia itu formalnya begitu, Prof? Oh, kalau si front office-nya tidak akan jalan formal tanpa front office, bisa. Baik, Prof. Ya kan? Ya. Bisa sebagai tendik. Baik, Prof. Ya. Ya. Ya, tenaga administrasi namanya itu. Ya. Ya, betul, Prof. Ya. Boleh. Ya. Baik. Nah, Ibu ambil 1-2 aja lah supaya nggak repot-repot. 150 orang udah cukup lah. Ya. Nah, Iya, tapi siap. namanya apa nanti itu? Di mana Ibu melihat apa? Nanti di mana objeknya itu namanya? Iya. Di lembaga formal apa dan ya. Baik, Prof. Nah, oke, lebih homogen. Tendiknya yang homogen tadi ada 100 berapa Ibu bilang? 100. Kalau ya 150 itu sebenarnya secara keseluruhan, Prof. Karena saat Ya. ini memang kami menerapkan kayak multitasking, Prof. Jadi misalkan si karyawan ini memiliki skill di bidang A dengan bidang B, jadi dibikin satu orang saja. Ya. Oke. Yang perlu Ibu lihat tendik Ibu itu 150 itu hati-hati. Jangan yang baru masuk Ibu hitung juga. Nah, kalau nilai kinerjanya nggak akan kelihatan. Tadi Prof menyampaikan 5 tahun ya, Prof. Saya juga berpikir nih. Kalau Ibu lihat tendiknya itu ada yang tendiknya Ibu lihat juga. Saya juga nggak tahu apakah sudah permanen atau honorer. Iya. Kalau Ibu ngambil yang permanen aja. Ya, baik. Ambil mamanya 3 tahun terakhir kan udah tahu dia bagaimana anatomi sekolah itu kan udah tahu dia. Baik. Ya. Ya, siap. Jadi mungkin 3 tahun tidak ngerti kerjasama, iklim unit kerja. Ya. Apalagi kalau Ibu ambil 5 tahun dari yang 150 jangan-jangan tinggal 100 lagi. Ya, jangan sedikit. 100 pakai PLS, pakai pen analisis cukup. Iya. Kalau Bu Dinengsi udah kelihatan ini sama saya nih, ya gambaran. Tapi perkuat sekali ontologis yang diminta di depan tadi, empiriknya harus kuat. Baik. Dan survei awalnya harus kuat. Baik. Ya. Baik. Oke. Udah kebayang itu mendekati. Ada lagi pertanyaan dulu di sini. Saya ngasih contoh SDM ini. Bu Nanda ada pertanyaan? Pak Elwansyah? Ya, cukup saya, Prof. Makasih. Tuh ya. Pak Arief nih, sendiri nih pemasaran. Ya, Pak Arief kira-kira ontologisnya apa kira-kira? Gimana, Prof? Ontologisnya apa? Masalah utamanya apa? Saya sih kepikiran untuk nyari loyalitas mahasiswa sih, Prof. Apa? Loyalitas mahasiswa. Loyalitas. Iya, loyalitas mahasiswa. Jadi gini, saya pernah kepikiran. Mahasiswa itu apanya mau dilihat? Gini, apanya mau dilihat? Dalam ini, Prof. Jadi kan banyak perguruan tinggi ya yang menawarkan beberapa kelebihan dan kelebihannya gitu kan. Jadi di sini saya melihat keputusan mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi gitu ya.
terus kemudian dampaknya ke Oke. loyalitasnya mahasiswa Ya, begitu. keputusan pembelian, Anda bisa kan jadi variabel eksogen yang paling tidak keunggulan bersaing, itu bisa dijadikan masuk, itu salah satu Iya, bisa. keunggulan bersaing itu. Itu bisa Anda jadikan intervening, bisa jadi moderating dan lain-lain. Nah, itu tapi udah ketemu nih keputusan pembelian ya. Ya, intinya gitu. Keputusan memilih perguruan tinggi gitu. Ini hati-hati antara minat mahasiswa masuk perguruan tinggi dengan keputusan mahasiswa masuk perguruan tinggi. Beda. Beda ya. Kalau minat masih di depan. Ya, masih di depan. Tapi kalau keputusan dia sudah melakukan sebuah evaluasi. Oh, ini pertimbangan ini harga, daya saing, keunggulan itu udah jadi pertimbangan. Ya. Baik ya. Oke. Pak Yusuf, apa yang menjadi ininya? Walaupun itu Pak Yusuf nanti akan lari ke kuanti dan kuali, kira-kira kalau di kuantinya apa nanti mau dipertajam? Kinerja usaha sosial, Prof. Yang saya kinerja usaha sosial. Kinerja usaha sosial. Hati-hati ya. Nanti membuat definisinya harus siap. Apa yang dimaksud kinerja usaha? Maka setiap mahasiswa kalau udah ketemu variabel ini, carilah paling tidak 20 teorinya. 20 teori kalau bisa bahasa Inggris. Nah, itu ketemu itu. Kalau di buku A, definisinya ini, dimensinya ini, indikator ini. Di buku B, tentang masalah ini juga, divisinya ini, tanpa dimensi, hanya indikator. Di buku C, definisinya ini, dia hanya dimensi, nggak ada indikator. Waktu Anda membuat sintesis, cari mana yang dominan dipakai, yang sering keluar. Dimensi yang sering keluar apa, dari sebanyak orang itu indikatornya apa. Pasti ada yang sama. Nah, yang banyak sama itu dijadikan dimensi dan indikator. Ya. Kelemahan mahasiswa, kenapa perlu LKDT tadi untuk mengurangi plagiat. Anda betul-betul mencari bukunya sendiri. Ya. Bisa aja kita baca disertasi orang tuh kita ceplak, kita rubah kalimatnya dikit, seolah-olah ada punya kita itu berbahaya. Lebih baik Anda sintesis sendiri. Ya. Semuanya letak dari mahasiswa. Mungkin ketemu cuma 10 buku, tapi mantap. 10 buku aja. Kalau nggak ketemu masih belum ada yang sama, cari lagi. Ya. Hermansyah sudah, Pak Yusuf sudah, Pak siapa namanya, Pak Arif sudah, Bu Nanda nih gimana Bu Nanda, Bu Junensi, saya udah kebaca dulu. Prof, sedikit lagi Prof. Tapi saya di ontologisnya itu sebenarnya ingin tentang engagement, employee engagement Prof. Jadi bukan kinerja. Apa itu? Engagement, keterlibatan atau keterikatan kerja, beda loh. Keterikatan, Prof. Keterikatan. Nah, itu malah jarang diambil. Jadi kalau itu Ibu ambil sebagai lihat fenomena di lapangan, itu Bu angkat, itu lebih bagus. Siap, Prof. Ibu perkuat, mau pakai intervening, mau pakai ini, mau pakai silakan. Ya. Iya. Nah, itulah epistemologi Ibu nanti. Ibu baca teori yang diminta oleh ontologis. Teorinya harus kuat. Akan menjadikan sebuah mindset nanti sama Ibu. Ya. Baik. Baik. Nah, lanjut Bu Nanda ini. Sebentar Pak. Sebentar Pak Hermansyah. Ya Prof. Mohon maaf tadi sambil rapat Prof. Ini cuma saya mau bertanya Prof. Prof. Ya, silakan. Oh iya maaf ini takut jaringannya enggak. Jelas Bu Nanda kok. Oh ya jelas ya Prof ya. Ini maaf tadi di sebelah sambil rapat Prof. Tidak apa-apa. Ya. Ini yang saya tanyakan Prof, ini terkait materi yang Prof sampaikan ini ya, bagian-bagian entrepreneuring, terus ada gap penelitian, ada bagian ini beda-beda ya Prof ya. Mungkin saya bukan dari murni dari ilmu manajemen, jadi saya mungkin ini ilmu baru bagi saya ya Prof ya.
Karena kalau di research and development itu kan kenapa saya mau nanti disertasi saya menggunakan metode penelitian R&D atau research and development, karena itu sangat novelty banget, Prof, inovasi banget. Jadi karena pas ketika saya S2 itu pembimbing saya itu tidak menanyakan ini inovasi atau kebaruan, karena sudah memang dijamin R&D itu adalah pasti menemukan novelty, karena harus menciptakan suatu model pembelajaran baru, produk baru gitu, Prof. Nah, yang saya tanyakan, mungkin enggak mungkin juga ya, kan tesis sama disertasi itu sama, tidak mungkin, itu menurut asumsi saya. Maka dari itu saya ingin mengembangkan, kita kan sudah belajar tentang materi juga ekonometrik, terus materi filsafat ilmu bersama Prof. Nah, di disertasi saya nanti rencananya Prof, saya ingin mengembangkan, seperti kayak gambar-gambar seperti ini, Prof. Jadi research and development-nya dikaitkan dengan berbagai variabel gitu, Prof. Nah, tapi ini saya juga mungkin nanti Prof bisa sampai jelaskan sampai akhir ya, Prof ya. Karena saya lihat di materi Prof itu banyak materi, gambar-gambarnya itu beda-beda, Prof. Saya juga ikut seminar-seminar itu, ternyata kayak gini tuh, kayak dulu kita belajar flowchart ya, Prof ya. Kan flowchart itu gambarnya ada makna-maknanya. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang baru, nanti bisa dijelaskan secara mendetail oleh Prof terkait gambar-gambar yang ada di materi Prof. Terima kasih, Prof. Ya, inilah yang epistemologi, Bu. Kalau Ibu mau mengembangkan riset development tadi tentang larinya sebuah inovatif, Ibu bisa aja ke inovatifan dosen. Tapi keinovatifan dosen itu bisa terletak di intervening. Dampaknya apa? Kinerja dosen meningkat. Atau ada satu temuan-temuan baru yang bisa dihasilkan. Bisa atau saja. Ini, Prof, mohon maaf, Prof. Apa gini, Prof? Boleh nggak, Prof? Nanti sambil saya tambah studi literasi ya. Karena saya baru studi literasinya, jujur, Prof, masuk sedikit. Kan saya basicnya ini training ya, Prof ya. Basic training. Saya itu lama di training. Nah, apakah boleh research and development ini, kan tadi Prof nggak boleh ya, tridharma di dosen itu janganlah gitu ya, dijadikan disertasi. Nah, kalau saya mengambil di manajemen SDM ini ke training ya, Prof. Jadi pengembangan pengembangan trainingnya gitu. Berarti Ibu anggap pengembangan training itu lemah? Iya, jadi karena saya lemah, saya lama di training, Prof, di Boleh ya, Prof. Boleh Ibu ambil, itu mungkin Ibu udah lihat training, mungkin dari lihat materinya, instrukturnya, apalagi evaluasinya. Lihat evaluasinya gimana. Trainingnya berulang-ulang itu, terus hasilnya kok nggak bagus-bagus. Apa penyebabnya? Nah, itu bisa Ibu ambil mungkin motivasi apa dan lain-lain. Ya. Iya, terima kasih, Prof. Ya, sambil jalan lah. Nanti kalau nggak jelas, saya hubungin gitu aja lah. Susah ya. Baik. Saya tinggalkan SDM. Coba buka. Lanjut, Pak. Ini keuangan. Hampir sama nih, Bu. Keuangan saya singgung, makro, mikro. Ini untuk manajemen keuangan. Dia mau cari kinerja keuangan. Dilihat pengaruhnya struktur modal. Rasional enggak? Logis enggak? Logis. Kinerja keuangan itu, struktur modal itu menentukan kerja. Ini kalau walaupun Anda tidak orang keuangan, ini digambarin aja. Struktur modal itu dia dari ukuran perusahaan, ya, utilisi aset. Ini menurut si peneliti. Penelitinya di mana objeknya? Di perusahaan jasa dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek. Itu siapa? Apanya yang akan dilihat nanti? Struktur modalnya dan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan dilihat nanti, karena ini dia keuangan, dia harus mencari data paling tidak, karena pakai EVIUS olahnya, dia harus cari mungkin 8 tahun, 6 tahun terakhir. Nggak boleh campur sama COVID, kan kita belum tahu. Kalau Anda campur dengan COVID, isinya gado-gado. Setengah pakai, setengah nggak kepakai. Tapi kalau Anda amati di COVID saja, boleh saja. Jadi kalau terjadi COVID lagi, yang nama bencana,
tidak COVID, sekarang apalagi muncul yang baru, besok muncul lagi, itu bisa dipakai sebagai dasar. Nah, kalau Anda ngambil yang non-COVID, paling tidak datanya sebelum 2020. Nah, itu pertimbangan juga nanti. Ini orang keuangan punya. Tadi saya melihatkan aja determinan. Nah, itu determinan mana Bu Yunengsi? Apa determinan? Itu ada 5 kan? Iya, betul. Ada 5 terhadap struktur modal dan kinerja keuangan. Kalau nggak mau struktur modal ini, jadikan moderator, letaknya nggak boleh di sini, di bawah. Kalau Ke ini garis moderator. masing-masing. Ke garis yang 5 itu nanti. Ya, ke garis yang 5. Nah, gitu. Ya, ini kan kebetulan nanti prinsip gambar ini tadi Bu Nanda tanya, dia biasanya mainnya kan flowchart, gambar bar chart dan lain-lain ya. Nah, ini sini sudah mulai beda Bu. Inilah epistemologinya ya. Nah, kita lihat satu lagi Pak. Coba habis ini. Ini keuangan juga. Nah, dia untuk mencari return saham kan tidak hanya ROA, boleh yang lain juga. ROA kan profitabilitas. Ya kan? Dia mengatakan ada NPL, LDR, KAR, NIM, BOPO. Itu yang mempengaruhi ROA, return saham. Tapi kalau dia cari nilai perusahaan, tidak bisa pakai return saham, tidak bisa pakai Tobinski. Kalau orang keuangan, ya sini kan ada keuangan, ya, oke ya. Ini contoh. Ini yang epistemologi ya. Bapak Ibu harus mengeluarkan model. Kalau enggak, kecuali kualitatif. Kualitatif itu murni, diminta temanya dulu. Fokusnya apa? Sub fokusnya itu yang akan menjadi dicari. Ya, kalau Yusuf nanti nggak mau nggak mau kuanti, kualiin saja semuanya. Itu akan lebih banyak menggali lebih dalam. Nah, kalau nanti kuanti dilanjut ke kuali, ada action plan-nya nanti keluar. Ya, action plan. Nah, ini satu lagi, ini pemasaran coba lihat. Lanjut Pak. Ini boleh juga, ini SDM ini kalau nggak salah. Boleh juga. Ini ada diklat. Diklat itu mempengaruhi kreativitas dan komitmen. Kinerja pegawai ini Bu Jinesi ini sama Bu Nanda ini coba bisa dilihat ini nanti. Apakah betul-betul diklatnya kinerjanya lemah karena diklatnya kurang bagus atau gimana, bisa juga. Ya, ini kalau nggak salah ini SDM ya. SDM. Ya, SDM ini. Diklatnya diklat kepemimpinan PIM 3 kalau di pemerintah. Ada kreativitas, karena dalam kualitas itu akan melakukan inovasinya kan dari kreativitas tadi. Komitmen tugas, ada komitmen, baru kinerjanya meningkat. Nah, di sini ada panah. Orang kalau punya komitmen, dia kreatif. Bukan dia kreatif dulu baru dia komit, enggak. Itu kan menaruh panah itu harus hati-hati. Banyak loh Bu modelnya ini. Baik, lagi satu lagi lihat, coba satu lagi. Nah, ini akuntansi. Tidak ada yang akuntansi sini ya. Nanti Pak, tapi Pak Hermansyah kan larinya ke SDM nanti, ya. Ini kinerja miliar, proses pemeriksaan, kualitas informasi, sistem dan ketidakpastian lingkungan. Nah, kan akuntansi kita tinggalin. Yang belum untuk Pak Arief ini, ada nggak untuk Pak Arief? Nah, ini untuk Pak Arief nih, ya. Nah, ya Bro. Ini coba kita lihat dulu subjeknya. Siapa subjeknya di sini? Ayo Pak Arief, lihat siapa subjeknya Pak Arief. Subjek ya. Yo. Siapa subjeknya? Kita udah bicara epistemologi loh ini. Iya. Dari judul aja baca. Subjeknya di bank umum milik pemerintah ini Pak. Oh, salah. Salah ya. Yang lain apa subjeknya ini? Ayo. Yang lain. Subjeknya. Nasabah bank umum.
Ya, Gimana, Prof? apa objeknya? Bank umum milik pemerintah. Udah kewarnain tuh. Oh, Oke, iya, iya. jadi implikasinya terhadap loyalitas nasabah bank umum. Loyalitas itu setelah dia baca buku 20, 10 dia temukan loyalitas nasabah itu di dimensinya ini berulang-ulang, orang kan ya repeat membeli, apalagi itu mungkin, oh ini kan membeli juga ya di atas ya. Ah, ke kiri, ke kanan, ke kiri dikit Pak. Electronic banking. Waktu itu, ini Ya, penelitiannya waktu nih, itu. dia udah lulus ya tiga tahun yang lalu lah. Waktu itu ini belum ada electronic banking di kayak gini. Sebentar ya Pak, sebentar, 1 menit, sebentar. Pak Arief ya. Ya, Pak Arief tadi kalau nggak salah keputusan apa tadi ya? Apa tadi Pak Arief? Keputusan apa? Memilih kampus kalau salah. Milih kampus. Oh, itu di tempat saya sudah ada 3 orang yang meneliti itu. 1 dari Medan, 1 dari dalam sendiri, 1 lagi ada. Cuma nanti kalau lihat disertasinya bisa. Tapi Anda boleh itu jadi ontologis, tapi variabel lain harus Anda cari. Ya, karena Anda bicara kampus dan mahasiswa ini. iya, Calon mahasiswa maksud saya. Dan harus Anda tanya itu orang jangan yang baru masuk. Paling tidak udah di semester 2, semester 3. iya. Nah itu paling nggak jangan tanyakan yang baru masuk. Iya. Atau kalau Anda tanyakan ke calon yang baru masuk, dia nggak tahu kampusnya, dia kan belum melaksanakan. Masih minat, ya kan? Iya. Minat beli lain, baru calonnya orang anak-anak SLTA yang kelas 3 itu paling tidak, ya kan? Iya, sebelumnya ya. Ya, udah lengkap ya? Prof, mau izin nanya, Prof. Lengkap? Sebenarnya mau izin bertanya sebentar. Antara percaya dulu baru puas atau puas dulu baru percaya, Prof, biasanya? Apa? Percaya dulu baru puas atau kepuasan dulu baru ada kepercayaan? Biasanya. Kalau menurut Anda, percaya dulu baru puas atau puas dulu baru percaya? Kalau menurut Anda apa? Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya kepuasan dulu baru ada kepercayaan gitu. Nah, kalau Pak Herman? Oke, ini konteksnya ada 2 nih, Dok. Ini Prof. Jadi kalau saya orang baru mau masuk, maka saya percaya dulu, baru bisa bicara puas. Tapi kalau saya sudah di dalam, saya akan puas baru menjadi percaya. Jadi percaya. Bu Nanda? Ya, antara puas dan Logika percaya. Bu Nanda aja. Logika saya, Prof. Saya Ya. akan puas kalau percaya, Prof. Kalau saya. Asumsi saya. Memang masuk waktu ya. Ya. Sama dengan Pak Arief ya. Puas ya, dulu, saya percaya. baru percaya ya Pak. Iya, Prof. Ya. Kalau Pak Hermansyah, apa tadi Pak? Kalau saya konteksnya karena ini sebagai mahasiswa, jadi kalau saya baru calon mahasiswa, maka saya percaya dulu, baru puas. Tapi kalau saya sudah menjadi mahasiswa, maka saya puas dulu, baru menjadi percaya. Nah, itu Pak. Kan sekarang subjeknya siapa? Udah jadi mahasiswa atau belum menjadi mahasiswa?
Oh iya. Ya. Iya. Ya. Ya Bro. Ya. Oke, Mas Yusuf Makasih, apa Bro. masukan untuk ini? Kata kuncinya 2 aja. Percaya dulu puas atau percaya kalau subjeknya mahasiswa yang sudah masuk. Saya nanya ke Pak Arif nih, mahasiswa sudah masuk atau belum masuk? Gini Bro, kepercayaan sebenarnya sebelum masuk sih Bro, karena di sini kan Sebelum masuk. Iya sebelum masuk ya. Ya berarti minat itu baru berminat dia. Baru percaya dulu berarti. Percaya dulu dia. Percaya dulu baru ya. Gitu ya. Baik Bro. Ibu Inengsi ada masukan untuk Pak Arif? Iya, jadi mungkin kalau tadi sama sih seperti Pak Herman, kalau misalkan baru masuk ya percaya dulu. Ya. Setelah jadi mahasiswa, berikan kepuasan ke saya dulu, baru saya akan puas. Jadi kalau yang belum masuk, baru dia harus percaya dulu. Dia harus dilihat dulu berapa orang yang masuk ke sana, apa keunggulannya, apa dia. Terus dari teman-temannya udah berapa yang masuk, kan bisa saja kan. Nah itu percaya dulu dia, karena lebih banyak ke kepribadian dia, ya kepribadian dia. Ya Pak Arif ya, hati-hati ontologisnya. Antara yang sudah masuk dengan yang belum masuk beda. Terus kalau yang sudah masuk, Pak Arif jangan ambil yang baru 1 tahun. Orang 1 tahun bisa aja tinggal kampus. Tapi kalau udah mau tingkat 3 apa, semester 5, semester 6, semester 4, sayang kan? Dia tinggal berapa lagi? Nah, kira-kira gitu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bro. Prof, masih ada lagi? Prof, ya, izin bertanya silakan. sebentar aja Prof. Tadi yang gambar yang tadi Prof, apakah kita kalau disertasi ini memang harus menggambarkan seperti ini Prof? Karena pengalaman saya dulu pas S2, atau Prof pernah nggak menguji gitu di S3 Pakuan ini ilmu manajemen ini menggunakan resist and development? Karena jujur ya Prof ya, saya itu kan memang sangat menguasai kalau R&D, resist and development. Nah, kalau misalnya saya mix method, itu kan saya harus belajar ulang lagi ya Prof ya, perlu waktu gitu. Nah, yang saya tahu tuh kalau resist and development gambarnya tuh nggak seperti ini Prof. Gambarnya itu cuma expert, kita butuh expert 1, expert 2. Kalau di lingkup S2 itu ketika saya suruh uji terbatas luas lagi, nah pembimbing saya bilang stop, itu mah nanti kajiannya S3 Bu Nanda, jangan sampai ke haki gitu, nanti kamu teruskan di S3 gitu, kata dulu pembimbing saya seperti itu Prof. Apa harus gambar seperti ini, kita buat gambar gini Prof? Kalau seperti ini, kita akan melihat teori, Bu. Menguji teori ini, kuantitatif ini. Kuantitatif ini. Ya. Nah, kalau membuat model seperti Ibu, kira-kira menurut Ibu Rita atau Pak Widodo, apalagi yang mau ditambahkan untuk S3? Ibu kembangkan boleh aja. Kan banyak strategi dibuat orang, dia pakai AHP boleh, Bu. Bisa, modelnya bisa. Model 2 komparatif juga bisa. Antara kelompok A, kelompok B, nanti dibandingkan dengan kelompok A, kelompok B lagi, nanti dihitung pakai komparatif. Nah, itu lihatlah punya Wahyu yang saya bimbing dengan Pak Wid. Dia pegang komparatif di ujung masing-masing, nanti dia lihat lagi mana yang menguntungkan antara milenial atau generasi X dengan generasi Y. Nah, itu dia membandingkan 2 generasi. Kalau Ibu mau kuantitatif, teori Ibu kaji, Ibu membuat sebuah model dari analisis definisi konsep yang Ibu sudah sintesis. Ini keluarnya seperti ini. Yang ada di bawah-bawahnya ini namanya dimensi. Ya, kita tidak berharap untuk mahasiswa S3 itu jangan lagi indikator. S2 nggak apa-apa. Kalau S3 ini sampai dimensi. Ibu boleh 2 bentuk, satu melanjutkan yang kemarin itu, harus tambah apa lagi menurut penguji waktu itu atau pembimbing. Sampai hak bisa, sampai hak itu intelektual sama
kan kemarin kan masih uji terbatas satu, uji luas satu. Nah, saya nanti harus ditambah uji luas, kan saya udah nambahin tuh Prof, uji luas 3-3. Nah, kata Bu Rita ini terlalu luas, ini nanti aja kamu makan S3 lagi gitu. Di stop dan sampai sampai terbit hakinya, hak intelektualnya. Karena itu kan saya ini menciptakan suatu model, Prof. Gini caranya kalau mau itu, Ibu konsultasi dengan Pak Didik. Oh, Pak siapa? Prof Didik. Itu kan banyak kebijakan sama dia. Iya, Prof Didik. Dia Prof Didik itu manajemen dokternya inovasi. dokter polisi manajemen polisi kebijakan itu. Nah, Ibu ambil Bu Rita satu. Bu Rita ngajar ilmu manajemen nggak, Prof? Nggak tahu ya, lupa saya. Ya kalau nggak bisa yang lain lah. Tapi ambil Pak Didik satu, itu lebih jelas Prof lagi. Didik. Yang wakil rektor itu kan ya, Prof ya? Wakil rektor Prof Didik. Iya. Rektor 4. Ya, dulu Prof. rektor 3. Ayo udah ke sana deh. Ya, boleh telepon ini. Nanti dia ada masukan itu. Ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Udah itu cocok Ibu nanti kalau sama dia nanti. Iya. Ya. Oke. Iya, Prof. Terima kasih, kebayang, Prof. Kan? Sudah kebayang, Prof. Makanya bingung saya kalau dari mixed method atau kuantitatif dari awal. Kayak ini. Bingung. Ya. Dan itu kayaknya belum ada di S3, tapi Ibu coba deh. Mungkin menjadi contoh juga bagi mahasiswa lain. Ya. Oh iya, terima kasih. Tapi Prof. kontrol dulu ya ke Pak Didik ya. Ya. Iya, Prof. Oke. Berarti belum ada ya, Prof, di S3 ilmu manajemen ini menggunakan metode penelitian. Kayaknya belum ada. Belum ada ya. Kita intinya kuantitatif kualitatif aja. Ya. Iya, Prof. Ada terima campuran. Kasih, Baik, kita lanjut nih jam 10. Aksiologi ini saya sedikit aja. Kedudukan etika dalam penelitian dan kontekstual itu adalah kemanfaatan. Jadi semua di bidang ilmu manajemen ini ontologis itu Anda teliti, setelah Anda buat epistemologi apa manfaatnya. Maka perlu ada kegunaan dan manfaatnya. Nah, manfaat itu nanti diiringi dengan apa kemarin? Dengan novelty. Yang kedua, konsep etika peneliti merupakan seperangkat ketentuan etis yang berfungsi sebagai acuan moral. Ini kaitannya dengan plagiat dan lain-lain. Ya, moral kita itu sebenarnya peneliti adalah kejujuran. Tidak boleh melakukan yang kita sebut angkanya 10, kita bilang 9, nah itu nggak boleh. Ya, jadi memanipulasi. Apalagi yang orang-orang dia tidak signifikan, dibuat jadi signifikan, nah, itu tidak jujur. Jadi kita harus melekat moral kita. Kenapa dia tidak signifikan? Itu yang kita cari. Lihat di jurnal-jurnal penelitian terdulu. Oh, ditemukan ada 3 juga yang meneliti yang sama, tidak signifikan, aman. Punya Anda itu di pembahasan dibuat. Penelitian ini kena tidaknya sejalan dengan penelitian si A, si B, si C. Jadi model Anda itu tidak akan diragukan orang. Ternyata penelitian yang sama terhadap ontologisnya ditemukan juga yang tidak. Kalau tidak ada yang ditemukan tidak signifikan, berarti punya Anda itu tidak kuat menghasilkan sesuatu. Ya, di model Anda kembangkan signifikan, setelah keluar dia tidak signifikan. Kenapa? Itu sering dijadikan bahan ujian, bahan pertanyaan oleh para peneliti. Yang ketiga, sosok etika peneliti itu adalah dalam ini kenapa lahir ilmu manajemen itu kan ada pakar-pakarnya. Lahir manajemen baru melalui perubahan. Perubahan tadi melalui apa tadi? Ada pengetahuan, tidak menggunakan manajemen tradisional tadi sudah dibahas di awal. Ya, lanjut Pak. Refleksi, refleksi fenomena amoralisasi. Ini panahnya sebenarnya yang membuat blogger penulis blog itu yang menghacker itu orang-orang yang tidak bermoral.
Saking dia tidak bermoral, dia jual. Mama dia buat pertas komputer, dipakai oleh masyarakat. Dipakai masyarakat, dia cari keuntungan. Dia cari keuntungan. Nah, keuntungan itu dia sudah dikatakan membuat sebuah moralisasi. Ya. Tapi beda loh dengan kita menemukan sesuatu dalam penelitian. Untuk itu jangan membuat, tadi disebut di nomor B itu harus ada moralnya. Jadi benar itu yang penulis-penulis blogger itu kan dia, coba saya tanya nih sekarang, TikTok itu dia kan penetas juga kan, apalagi selain TikTok apalagi itu banyak kan. Nah, yang intinya di sini yang peretas komputer kita sebut dia hacker. Hacker itu kalau kita kan ingatnya HP kita dihack orang. Itu kan tidak bermoral ya. Orang lain yang nggak sakit jadi sakit. Dan lain-lain yang kena tidak kena jadi kena. Itu aja deh dari saya untuk mata kuliah ini. Tinggal minggu depan. Nah, minggu depan itu apakah masih kuliah atau enggak? Kalau di kami merah nggak boleh kuliah, tanggal merah. 25 merah atau enggak? Merah. Merah, Bro. Satu merah lagi. Tanggal 8. Nggak tahu ujian kapan. Nanti saya tanya Ahmad ya. Nah, kalau ada perkuliahan ke depan, masing-masing melihatkan ke saya ontologis dan epistemologinya. Ya. Lihatin dulu modelnya, jangan ditulis dulu. Tapi saya mau lihat modelnya aja dulu. Kira-kira menurut saya logis atau enggak. Ya, logis atau enggak. Setelah itu, baru Anda buat tulisan Anda di bab 1 dan bab 2. Jadi otomatis ini belajar membuat judul proposal dengan dasar filsafat ilmu. Ya, siapa yang membuat duluan, yang penting besok itu logikanya sampaikan ke saya. Apa logikanya? Kenapa ambil ini ontologis? Kalau mau dibuat ada gambar, buat aja uraian di belakang. Ontologis saya ambil karena ini. Dan ini epistemologi menurut it is logically developed, yang saya kembangkan secara logika, ini disebabkan oleh ini. Itu dulu dah. Nanti baru cari teorinya, di pertemuan berikutnya sudah buka lagi nanti. Ya, kira-kira cukup? Ya. Baik, Bro. Atau agak berat? Kalau saya meringankan Anda, pas masuk metode penelitian tinggal toolnya aja lagi. Metodenya sama toolnya. Ya kan? Nah, kalau nanti ada tool baru, makanya Bu Nanda, nanti di dosen penelitian menjelaskan, oh ini belum pernah, nah Ibu lanjut. Gitu. Ya. Kalau yang lainnya hampir sama semua lah. Yang lain, ini Bu Nanda yang baru kayaknya. Nah, melanjutkan tadi. Kita tunggu ya minggu depan ya. Ya, Prof. Anda Ya. buat modelnya yang lain, tapi model ini Bu Nanda. Terus kalau Ibu ada model yang lalu, Ibu sandingkan aja, lihatin aja ke saya besok. Ya, model Ibu udah buat tahap 1, tahap 2 ya. Tapi itu udah ke ya? arah pendidikan sih, Prof. Kayaknya nggak bisa dilanjutin karena itu kan model pembelajaran reminder, Prof. Jadi reminder itu ciptaan saya, bukan kata-kata, kan reminder ya. Reminder itu padahal ada singkatannya, Prof. Tapi kayaknya nggak logis, nggak bisa diaplikasikan dan tidak bisa dilanjutkan. Udah, kalau Ibu ragu, ambillah yang ke manajemen, ilmu manajemen ini. Iya, ya. Kayaknya takutnya nanti Mas di sidangnya ini. Fenomenanya dari unit kerja Ibu, saya udah bisa baca itu. Buatlah dulu dari kondisi tempat Ibu bekerja. Ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Baik, sambil jalan satu itu aja tugas minggu depan. Masing-masing melihatkan ke saya epistemologinya. Dalam pikiran saya sudah ada ontologisnya. Yang perlu dasarnya aja. Kenapa ambil itu, terangkan, bisa
diterangkan lisan bisa, ditertulis juga bisa di paparannya. Ya. Oke, saya rasa demikian dulu. Tolong sampaikan ke Kril epistemologi besok minggu depan. Kalau kita tidak kuliah, tanggal 1 libur lagi. Ini baru yang ke-11. Tadi sampai ke-15. Tapi enggak. Coba saya tanya Ahmad nanti ya. Libur atau enggak? Kan enggak ada yang Natalan? Enggak ada kan ya? Ada? Cyril, Prof. Hah? Ikut libur Natalnya aja, Prof. Ke libur Natal. Cyril mungkin Natalan Cyril. Mr. Cyril. Nah, siapa yang Natalan besok? Cyril. Lagi. Oh iya, Cyril ya. Kalau dia Natalan juga, Lebaran juga, dia ya. Kayak kita ikut liburnya aja. Ya, ikut libur. Iya. Libur Nataru, ya kan? Baik, para mahasiswa, kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehingga harapan saya, waktu Anda bicara seminar judul, sudah kuat. Masalah toolnya nanti lari ke dosen metodologi penelitian. Dan nanti akan ketemu lagi mata kuliah perilaku. Perilaku itu hampir-hampir sama begini juga nanti, tapi bicara di dalam sebuah SDM, di dalam sebuah organisasi. Ya. Baik, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua dan dijauhi dari dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa demikian ya. Saya bisa leave dulu karena mau masuk lagi ngajar setengah 11. Baik ya. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.